yang pada hari ini akan membantu seminar kita pada pagi hari ini dengan tema infrastruktur digital untuk membangun ekonomi digital Indonesia. Tema ini tentu sangat relevan karena kita tahu bahwa pengembangan infrastruktur digital menjadi tulang punggung bagi transformasi ekonomi digital menuju ekonomi berbasis digital, inklusif dan berdaya saing. Melalui diskusi ini kita akan mendalami bagaimana infrastruktur digital berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan apa yang dihadapi, serta strategi pembangunan ke depannya. Perkenankan pada hari ini saya membacakan CV beberapa orang yang akan menjadi narasumber. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Komisaris PT Telkom Indonesia dari 2019 sampai sekarang, Chairman of Supervisory Board Mastel 2023-2024. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan kepada Dr. Insinyur Ismail MT. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang kedua, hari ini juga hadir seharusnya Dirjen Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun diwakilkan oleh Direktur Spektrum Frekuensi Bapak Pak Adis Alfian. Kami persilahkan Pak Adis. Terima kasih. Kemudian saya bacakan satu lagi CV adalah Chief Enterprise Strategic Relationship Officer PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk 2025 sampai dengan sekarang, artinya baru sebulan ini umurnya. Beliau juga mantan CEO Smartfren 2022 sampai 2025. Achievement yang beliau melakukan transformasi di Smartfren, Youngest Director in Astra Group. Please welcome Andrianto Mulyono. Kemudian Kepala Koordinator IDNIC dan Infrastruktur Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJI 2024 sampai dengan sekarang. Ketua Komite Pengembangan Bisnis to Government PT Mora Telematika Indonesia 2025 sampai dengan sekarang, Bapak Sarif Lumintaharjo. Terakhir, ini sahabat saya, beliau Direktur Network Telekomunikasi Seluler Indonesia 2023 sampai dengan sekarang, Direktur Bisnis PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 2023. Beliau juga sering jadi pembicara di Telco Technology. Saudara-saudara, please welcome Indra Mardiatna STMM. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa ekonomi digital tidak akan berkembang tanpa infrastruktur. Pada hari ini, kesempatan pertama tentu saya ingin memberikan kesempatannya kepada Bapak Sekjen, Pak Ismail. Dan mungkin karena beliau juga akan ada acara setelah ini, jadi mungkin tanya jawab khusus dengan Pak Ismail, boleh langsung setelah Pak Ismail bicara, kemudian akan kita lanjutkan dengan yang lain. Karena tadi sudah bisik-bisik beliau, Pak Marwan, ini kayaknya habis ini saya langsung acara. Kira-kira demikian. Baik Pak Ismail, saya persilahkan. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Marwan, Bapak-bapak para narasumber, para senior nih, saya lihat di sini ada Pak Saroto, Pak Cahyana, dan teman-teman semua, Pak Aidil. Jadi hari ini saya diminta untuk sedikitlah menyampaikan beberapa views, pandangan terkait infrastruktur digital Indonesia. Bahan sudah disiapkan, tapi saya kok nggak ingin menyampaikan masalah ini dengan gaya pejabat gitu. Gaya pejabat tuh gaya semuanya bahasa dewa, bahasa yang ya pokoknya bagus-bagus ini segala macam, tapi nggak jelas.
mau ngelakuin apa nggak jelas gitu. Ujungnya ini apa sih ngomongnya gitu loh. Nah ini mudah-mudahan saya ingin sharing dengan style yang to the point aja ya, yang sederhana gitu. Biar teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa memahami gitu. Kita ini kalau bicara infrastruktur digital, Bapak Ibu sekalian ini hidup di dalam dunia paradoks sekarang. Kenapa paradoks? Karena kalau ditanya, termasuk pembukaan tadi dari Pak Marwan, infrastruktur digital ini tulang punggung masa depan, sangat penting. Di mana-mana diperlukan, aksesibilitas, konektivitas diperlukan. Nggak ada yang bisa bantah itu. Saya yakin semua, apalagi generasi muda gitu. Pokoknya koneksi ke dunia digital, internet dan sebagainya itu is emas, harus. Ini di satu sisi Bapak Ibu sekalian, semua meyakinin itu. Tapi kalau saya tanya sekarang, Bapak Ibu sekalian yang punya duit, di ruangan ini duitnya bukan duit yang simpel-simpel ya, duit gede. Mau nggak invest membangun infrastruktur telekomunikasi? Mau nggak keluarkan kos besar untuk bangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia? Nggak banyak. Banyak mikir. Apa yang dilihat? Pertama, total shareholder return. Industri telekomunikasi ini angkanya di kisaran 3-4% TSR-nya. Kita mau taruh uang investasi kembalinya di 3-4%, ya mikir dong orang yang punya duit. Apalagi dengan kondisi volatilitas geoekonomi, geostrategis, geopolitik dan sebagainya yang sedang terjadi sekarang. Wah, ntar dulu, saya beli emas saja lebih make sense. Saya taruh uang di Nasdaq sana mengikuti Warren Buffett punya trik untuk investasi, jauh lebih memungkinkan, 24% bisa penghasilan setahun. Ini 3-4%. Ini paradoks kita Bapak Ibu sekalian. Jadi di satu sisi ini sangat wajib, sangat perlu, sangat penting, tapi industri ini nggak menjanjikan bagi kalau orang yang punya duit untuk membangun infrastruktur. Lah terus gimana dong untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Padahal di sisi lain industri telco ini bukan lagi wilayah APBN. Pemerintah nggak chip in lagi untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur ini sudah dianggap sebuah komoditi, sudah dianggap sebuah bisnis yang menarik untuk dilakukan investasi. Nah ini kita bicara 20-30 tahun lalu ketika era Pak Cahyana masih muda, Pak Sarwoto dan sebagainya, 30-40 tahun yang lalu, 30 tahun ada Pak Asar juga di sini, itu memang benar lagi flourish industrinya, benar-benar lagi wah gitu. Semua orang berebut untuk bangun infrastruktur karena punya masa depan yang sangat cerah. Nah ini kondisi yang beratnya menjadi tantangan, membutuhkan semua pihak sadar dengan situasi dan posisi ini. Siapa ya semua pihak itu? Yang pertama pemerintah. Ya dong, karena pemerintah itu penjurunya semuanya. Makanya saya nggak mau bilang saya jadi pejabat sekarang, saya mau kritik banyak hal. Artinya problemnya sekarang pemerintah ini harus hadir dalam kondisi yang tidak menentu, dalam artian bisnis tadi kurang dalam kondisi yang bagus. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Saya baru pagi ini membaca statement dari JP Morgan. JP Morgan ini menurunkan trustnya terhadap growth dari telco industry. Salah satu poin yang di sana disebutkan unfavorable regulation. Wah, saya dalam hati, unfavorable berarti tidak favorite, tidak kondusif. Regulasi yang mana dalam hati saya gitu. Tapi ini kan ya saya terima, ini kan statement dari JP Morgan yang harus kita lihat. Mungkin dari banyak analis pialang-pialang besar dunia yang lain. Karena apa? Karena regulasi kita sekarang itu dalam situasi yang tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan secara drastis. Jadi pertama pemerintah harus hadir di sini untuk meyakinkan kepada teman-teman investor, teman-teman industri, telco dan sebagainya
bahwa ini ada masa depan dari sisi aspek finansial dan ekonomiknya. Kalau dari kebutuhan yang tadi bahasa Bunga bahwa ini perlu itu sudah nggak usah diragukan, itu nggak perlu kita convince lagi. Tapi untuk melakukan invest ini perlu sesuatu. Nah, apa beberapa hal yang perlu segera dilakukan? Pertama, Kementerian Komdigi, pemerintah harus bisa menjadi orkestrator yang baik sekarang. Karena apa? Karena yang mengconnecting stakeholders ini adalah government. Government harus paham betul situasi investor bagaimana, operator bagaimana, vendor bagaimana, user bagaimana, akademisi bagaimana. Ini adalah stakeholders yang terlibat di sana. Nah, ini bagaimana mengkonekkan, mengorkestrasi fungsi-fungsi tersebut. Apa senjatanya? Senjatanya dua, policy dan regulasi. Policy besar harus clear, harus jelas. Dan regulasi yang kedua, regulasi yang bukan melarang-larang, tapi regulasi yang memberikan jalan, memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, barrier to entry yang di cut down habis, kemudian time to market yang jelas. Nah, ini masalah Kementerian Komdigi sekarang itu harus bisa menjadi orkestrator yang baik, karena chip in modal, chip in budget sudah tidak mudah lagi. Apalagi dengan era sekarang kita punya beberapa program prioritas yang which is juga sangat penting, maka tidak mudah lagi pemerintah itu men-spending dana APBN untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Ini senjata utama kita atau Komdigi atau kementerian pemerintah ini adalah kemampuan untuk berorkestrasi tadi. Nah, paham masalah itu satu hal yang paling penting, karena kalau sampai paham aja enggak, bagaimana mengeluarkan policy dan regulasi yang benar. Jadi kita perlu ada memahami posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, dari sisi operators harus lakukan apa? Tahu bahwa TSR-nya rendah, tren revenue turun, net income mulai juga terpapar, berarti top line, middle line, bottom line semua kena. Telco operator harus langsung melakukan efisiensi di segala aspeknya. Nah, tidak mudah efisiensi di industri telco ini karena teknologinya berkembang sangat cepat dan lifetime-nya itu singkat. Jadi upaya untuk terus melakukan capex itu terus harus dijalankan. Nah, kuncinya teman-teman telco operator ini harus smart dalam mengalokasikan budget yang terbatas itu. Nah, bagaimana sasaran teman-teman operator untuk melakukan modernizing networknya menjadi satu isu besar yang sangat penting dilakukan sekarang. More software than hardware. Semua harus dilakukan sehingga modernizing itu dilakukan secara software base. Jadi kita pindahkan strategi-strategi di telco operators itu untuk menghilangkan barrier lamanya itu gitu. Karena setiap berdiskusi tentang modernizing network selalu isunya adalah waktu. Karena apa? Karena desain networknya belum tentu desain yang sudah excellence untuk melakukan growth secara cepat. Tapi ini harus dilakukan segera. Dan tentu cutting cost di segala lini. Ya, ini saya rasa semua telco operator sudah dalam posisi yang seperti itu. Karena apa? Karena mendorong ARPU juga tidak mudah. Teman-teman daya beli masyarakat juga tidak sehebat itu untuk mendorong itu. Coba ke slide 7. Jadi kalau kita lihat tantangan-tantangan ini adalah pada posisi yang nyata sekarang dihadapi oleh industri telekomunikasi. Ini harus dilakukan terobosan dan paham terhadap posisi. Nah, sebelumnya. Nah, ini. Jadi disparitas konektivitas itu masih terjadi di Indonesia. Negara-negara besar lain itu sudah bicara di tataran bagaimana memanfaatkan infrastruktur untuk kepentingan produktivitas, pendidikan, kesehatan, semua vertikal industri itu sekarang sudah di-touch dengan IT, sudah di-touch dengan teknologi digital. Ini kompetisi atau kejadian yang terjadi di negara-negara maju. Nah, kita belum pada posisi itu. Masih ada anak-anak bangsa yang saat ini belum dapat konektivitas. Itu ngomong availability. Masih ada anak-anak bangsa walaupun dia dapat koneksi tapi lemot,
turun naik, up and down dan sebagainya. Itu masih terjadi di negara kita. Disparitas ini masih ada. Nah, artinya koordinasi lintas sektor ini menjadi satu key yang sangat penting. Karena apa? Karena di situ di belakang persoalan itu adalah kos-kos yang tidak perlu yang akan terjadi. Jadi teman-teman yang jadi players, pemain, teman-teman Abji kan banyak di sini, para ISP dan sebagainya pasti tahu bagaimana kos-kos itu terjadi di lapangan. Nah ini peran pemerintah yang perlu sekali untuk segera berdiskusi high level, ambil decision. Ini sesuatu yang penting. Industri telekomunikasi ini perlu diinjek tanda petik policy dan regulasi yang benar. Karena apa? Karena minat investor sudah tidak tinggi-tinggi amat dengan kondisi return yang seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah tentang SDM. Karena apa? Karena kita berada pada situasi teknologi yang begitu cepat perubahannya. Dan keywordnya itu adalah memang di talent ini. Talent ini di semua level Bapak Ibu sekalian. Di pemerintah sudah jelas bagaimana membuat policy dan regulasi yang bagus kalau talentnya nggak siap untuk itu. Di operator apalagi, bagaimana mungkin telco ini bisa bersaing untuk memodernisasi network, membuat efisien, membuat lincah dan sebagainya itu tanpa talent-talent yang kuat. Maka kehadiran kita di sini harus mengerti betul ini persoalan yang mendesak untuk memperbaiki talent kita ini di semua level advance, medium, bahkan sampai user. Dan tentu adalah kita perlu ada sebuah tolak ukur yang bersama yang jelas. Ini yang disebut dengan standar. Bagaimana kita meyakinkan bahwa tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan infrastruktur digital itu jelas. Yang berhasil itu yang seperti apa? Achievement goal dari masing-masing stakeholders yang diperlukan tadi itu harus jelas. Next slide. Maka seperti saya sampaikan, ini persoalan mendasar yang harus diperbaiki. Ini menjelaskan tentang arah strategis ke depan itu. Ini harus clear dengan angka-angka yang bisa dikuantitatifkan. Nggak bisa kita ngomong ini perlu ini, tapi tatarannya bahasa dewa tadi. Nggak jelas angkanya. Kita mau achievement level apa? Download speed berapa? Latensi berapa? Kalau kita bicara kualitas layanan, upload berapa? Ini harus ada angka yang clear yang harus di-achieve untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur. Nah, oleh karena itu orkestrasi pembangunan, koordinasi lintas kementerian yang menjadi hambatan banyak itu memang harus segera PR besar yang harus segera diselesaikan oleh government. Tapi intinya juga yang kedua adalah regulasi yang fleksibel. Bagaimana kita di Kementerian Komdigi ini adaptif terhadap perkembangan teknologi. Saya sering diskusi tentang Undang-Undang 36 misalnya dicapakan. Kenapa Undang-Undang 36 ini sudah sekian puluh tahun kok belum diganti juga? Udah begitu besar pesatnya kemajuan teknologi ke depan. Sebenarnya ini kita bisa lihat dari dua sisi mata uang. Sebenarnya Undang-Undang 36 ini ya alhamdulillah ya, founding fathers kita, para pendahulu kita juga mendesain undang-undang yang tidak menyentuh wilayah teknologi. Jadi undang-undang ini isinya itu sesuatu yang sifatnya basic-basic gitu. Ngatur hal-hal yang tidak touch langsung terhadap teknologi gitu. Sehingga bukan karena undang-undang ini istimewa itu enggak, tapi karena tidak nyentuh itu. Sehingga sehingga persoalan perkembangan teknologi tadi itu tidak kemudian menjadi barrier di Undang-Undang 36. Yang kurang di sisi Undang-Undang 36 ini adalah isu masalah security. Karena apa? Karena pada zaman itu isu security, pemanfaatan jaringan dan sebagainya itu belum menjadi concern. Konteks kita waktu itu fokusnya di infrastruktur. Yang lainnya ini internet dan sebagainya ini disebut jasa nilai tambah, mainan anak-anak muda dan sebagainya belum menjadi isu besar di sana. Tapi sekarang kalau kita bicara industri digital, security itu adalah keharusan. Karena apa? Di setiap perkembangan teknologi ini selalu dua keping masa uang. Ada plusnya, ada manfaatnya, begitu besar kepentingannya, tapi ancamannya juga tidak ringan. Izin Pak, 1 menit lagi. Ya, 1 menit. Terakhir, ini kapabilitas nasional, pengelolaan data, jaringan, digital mandiri dan sebagainya ini kita ingin membawa
industri telco ini bukan persoalan network saja. Ini beyond of that, ini persoalan kedaulatan bangsa. Persoalan bagaimana kita menjadikan negara kita kompetitif terhadap berbagai macam sektor yang akan disupport oleh infrastruktur telekomunikasi. Terakhir slide-nya. Jadi bagaimana infrastruktur ini, digital ini untuk kedaulatan, dia harus bisa menghubungkan, mengintegrasi desa, kota tanpa kesenjangan, mempercepat semua layanan publik yang efisien dan transparan, memperluas akses pasar, saya sebut spesial UMKM karena ini 60 juta lebih. Nah, mungkin tambahan sekarang koperasi yang sedang dibangun di Kementerian Koperasi, Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Ini apa? Supaya leverage anak bangsa ini tidak lagi terpusat hanya di kota-kota besar. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan solusi digital. Ketika kita bicara solusi digital, telco atau infrastruktur is a must, prerequest, prasyarat sebelum kita ngomong di isu pemanfaatan. Nah, tentu ujungnya bagaimana kita berdaya saing. Jadi secara garis besar kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan uraikan masalahnya, jawabannya belum terlalu banyak di sini, butuh waktu untuk diskusi. Mudah-mudahan diskusi dan input dari Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi satu hal yang sangat produktif untuk kepentingan kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen bisa stay apa langsung tanggung jawab dulu? Tanggung jawab. Izin bapak-bapak narasumber yang lain mungkin saya buka pertanyaan satu dari saya, mungkin satu dari floor gitu ya. Karena tadi menarik Pak Sekjen sudah menyampaikan bahwa Komdigi harus menjadi orkestrator yang baik. Komdigi harus memahami regulasi yang fleksibel. Saya langsung saja Pak, saya tahu bahwa operator ini saat ini sudah bukan lagi efisiensi Pak. Jadi daging-daging yang ada di tulang pun dikerik Pak kalau ibaratnya. Sudah sangat efisien. Nah, cost pertama tertinggi itu network cost Pak. Cost kedua tuh regulatory cost. Dan ini yang belum pernah diberikan insentif. Saya yakin teman-teman ASP semua pada menunggu Pak. Karena kalau 4 operator yang lain sehat, di bawahnya sehat, sampai ke hulu dan hilirnya sehat Pak Sekjen. Nah, kaitan dengan orkestrasi tadi, bagaimana realisasi yang mungkin selama ini bukan lagi bahasa yang sering kita dengar, baik di media, di pemerintah disampaikan akan diangkat realisasi insentif sendiri Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Nanti dari floor habis pertanyaan ini langsung saya serahkan ke floor. Terima kasih. Oh ada satu ya, tunggu ya, bentar. Baik Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Ini nanti sebagian akan dijawab oleh rekan saya nih Pak Adis tentang masalah regulatory cost ini gitu. Tapi secara garis besar saya paham maksudnya Pak Marwan. Ya, telco juga melakukan efisiensi dan sebagainya, itu sudah keharusan dan sudah dijalankan juga. Namun bagaimana peran pemerintah, tadi saya menyampaikan policy dan regulasi belum detail. Memang salah satu isu tentang masalah regulatory cost ini kami sedang berjuang. Kami ini maksudnya Kementerian Komdigi, karena pengambilan keputusan ini nggak bisa dilakukan Komdigi sendirian. Ini harus didiskusikan oleh banyak pihak ketika kita sudah mulai quote unquote bicara insentif. Insentif ini mesti jelas sasarannya, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan impactnya, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Karena kami akan berhadapan dengan Kementerian Keuangan, berhadapan dengan DPR, dan lebih penting lagi berhadapan dengan auditor yang tiap tahun memeriksa tentang masalah isu pendapatan ini. Tapi kita paham betul situasinya dan sudah aware bahwa ini perlu pemerintah, tinggal bagaimana kita meyakinkan itu. Dan saya berharap teman-teman ATSI, ABJI dan sebagainya ini mulai mencoba menghitung secara real berapa sih sebenarnya multiplier effect yang diperoleh ketika dilakukan relaksasi atau penurunan terhadap tarif-tarif PNBP ini. Karena dia ini kan akan berubah bentuk. Harapannya dia ini benar-benar menjadi investasi untuk pembangunan yang nyata. Nah ini nggak bisa kita cuman bilang kemudian investasi PNBP diturunkan dipakai untuk bayar utang, ya
nggak akuntabel kalau seperti itu gitu. Atau diambil oleh shareholder untuk dibawa kemana ke industri yang lain, kan masalah itu. Yang kita mau adalah setiap relaksasi dan penurunan PNBP ini langsung berubah bentuk menjadi pembangunan infrastruktur yang nyata, yang langsung dilayakkan oleh masyarakat. Nah, hitungannya gimana? Tolong bantu kita gitu. Ketika membangun infrastruktur ini kan kita bicara multiplier effect. Berapa industri yang disupport, berapa UMKM yang disupport, berapa mencerdaskan anak-anak di sekolah dan sebagainya, itu mari kita kuantifisir. Artinya ini masalah isu permodelan. Saya berharap teman-teman membantu kita untuk menghitung angka itu supaya justified. Karena kalau kita cuman bicara ini perlu tapi tanpa ada hitungan angka yang jelas, ya kami kesulitan untuk melakukan argumentasi menghadapi pihak-pihak yang sudah terbiasa selama ini. Wah, telco kan penting, telco kan kaya, telkom ini kan sebuah trademark atau persepsi yang sudah sampai di seluruh pengambil keputusan pimpinan lah ya. Itu telco industri ini adalah reachable sektor gitu loh. Nah, masa harus butuh insentif, masa butuh dukungan pemerintah, bukannya mereka malah yang support. Ini pertanyaan isu-isu besar yang selalu harus kita jawab, makanya kita perlu permodelan dan angka-angka. Saya kira secara detailnya nanti Pak Adis ya Pak. Satu lagi tadi dari Flores, Mas yang tadi tunjuk tangan, ya itu. Silakan Mas. Mic-nya tolong duet, ya sebentar. Oh di depan. Ya. Oh, harus ke depan, silakan. Udah menyala itu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya RYAN dari Spesial Karya Mandiri. Itu PT Perorangan yang dirikan tuh kembaran saya. Dan ini kembaran saya mau menyampaikan soal infrastruktur internet. Perlu kami bandingkan bahwa pada seluruh Indonesia hanya terdapat beberapa pemain dulunya itu menjangkau seluruh nasional dengan efisiensi spektrum yang tinggi. Mulai spektrum dengan pita 700 MHz hingga 2600 MHz secara adaptif dan produktif. Boleh lebih jelas Mas? Maaf. Ini saya mau menyampaikan dari kembaran saya, namanya Andre. Itu menyampaikan tentang efisiensi spektrum yang terkait infrastruktur digital. Dia kan menyambungkan tentang multipleksinya harus dikurangi. Ini kembaran saya yang masukan kembaran saya itu udah bagus. Biar ada ini. Pertanyaan intinya, bagaimana cara melakukan efisiensi terhadap spektrum untuk digitalisasi itu. Baik, dan selain itu saya juga menambahkan ini biayanya untuk agar tidak hanya telekomunikasi saja tapi TV digital juga ya, yang udah baru 3 tahun lalu ASO, hampir 3 tahun lalu unlock switch off. Oke, itu saja. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Dirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, Pak. Saya sebenarnya sangat mengikuti digital ini dari 2015, Pak. Udah lama sekali. Dan ada pengalaman, Pak. Intinya gini. Saya mempunyai portofolio untuk membuat training akademi di daerah, Pak. Nah, namanya Nyimas Academy. Tapi ketika melihat program-program dari pusat itu sangat wow banget gitu, sangat dewa banget gitu. Tapi kenapa ke daerah itu tidak dapat gitu untuk aksesnya? Dan saya merasa ada ketimpangan kurikulum terkait dengan IT antara pihak kampus dengan kebutuhan yang ada di industri digital. Nah, kami dari Nyimas Academy itu untuk memfasilitasi itu. Karena tidak semua yang di kampus itu bisa untuk masalah IT itu
tidak sesuai gitu kebutuhannya. Nah itu nih seperti apa? Dan bantuan bagi kami yang mempunyai lembaga itu kami juga pengen kolaborasi dengan pemerintah juga, Jadi Pak. pertanyaan Ibu, Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan program-program yang disampaikan sama bapak-bapak yang di depan, Baik, gitu. oke. Terima kasih. terima kasih. Baik ya, Pak Sekjen silakan. Baik, terima kasih. Ini yang pertama tentang efisiensi spektrum, ini tugasnya Pak Adis nanti. Memang spektrum ini sumber daya alam terbatas yang harus dikelola dengan efektif, efisien. Adanya segitu-gitunya ya harus tepat sasaran, dan tambahan satu lagi dia harus memiliki nilai keekonomian yang wajar. Nah, wajar ini harus jelas seperti disampaikan di pertanyaan Pak Marwan tadi, artinya memang ya proper, ya pas gitu ya, jangan sampai kemahalan, jangan sampai kemurahan juga, karena itu sumber daya alam yang sangat penting sekali gitu. Tapi nanti bagaimana mengorkestrasi tentang spektrum frekuensi, saya yakin Pak Adis akan menjelaskan lebih detail. Ibu Alisa, saya setuju, ini masalah kurikulum terkait dengan talent. Saya dari tadi cukup banyak memberikan penekanan terhadap membangun SDM dan talent ini. Inline-nya dunia industri dan kebutuhan industri digital secara keseluruhan dengan kampus itu seperti apa gitu. Ini menjadi pertanyaan besar karena kampus itu punya stream sendiri, punya skenario cara belajar, kurikulum dan sebagainya yang sudah didesain bertahun-tahun. Sementara di lapangan ini membutuhkan tenaga atau expert atau SDM yang sudah catch up dengan sudah complex size gitu. Artinya sudah memahami aspek-aspek itu secara keseluruhan. Bicara tentang networknya iya, bicara tentang security-nya iya, bicara tentang optimizing-nya, ekonominya, hukumnya, ini semua harus jadi satu kesatuan pemahamannya. Oleh karena itu ini perlu session tersendiri saya kira. Baik. Pak Marwan, yang terkait link and match antara industri telco dengan bagaimana produsen talent ini khususnya kampus bisa menyesuaikan secara cepat. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Saya lanjut mungkin ke paparan dari Pak Adis Alfiawan. Saya perbaiki koreksi Pak, mohon maaf. Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio Komdigi. Tadi saya salah nyebut, biasa slip tang Pak Adis. Silahkan, dan judulnya Pak Adis adalah kebijakan pemerintah dalam mendorong infrastruktur digital berkelanjutan. Waktu dan tempat silahkan Pak Adis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adis Alifiawan. Saya nggak heran Pak Marwan slip tang karena nomenklatur jabatan saya itu panjang sekali. Dan saya yakin ini adalah jabatan paling panjang di Komdigi. Ada 9 kata Pak. Kalau kata dannya dihitung 10 Pak. Jadi kita di direktorat baru ini iseng-iseng bikin singkatan Pak gitu. Ini kan kalau di militer ada Denjaka, ada Kopassus gitu. Nah, kita bikin akronim prestasi Pak. Penataan frekuensi, satelit dan standarisasi. Jadi cukup ingat direktur prestasi gitu. Kalau kata orang tua kita dulu, nama itu mengandung doa, semoga kami juga berprestasi mendukung kelangsungan bisnis dan semuanya Bapak Ibu semua sini. Ini berat nih karena Pak Sekjen tadi bilang saya bukan datang sebagai pejabat, berarti yang sisa tinggal saya. Saya mencoba untuk membawakan paparan saya tidak seperti pejabat juga, saya coba dengan bahasa yang lugas. Saya mulai dengan slide pertama, jadi nggak banyak-banyak Bapak Ibu, cuma 3 slide aja. Timernya mau dimulai dari panitia, silahkan. Oke, ini ada timer ya buat Bapak Ibu yang nggak tahu, di depan ini ada timer sebetulnya. Oke, Bapak Ibu, Pak Sekjen menyampaikan tadi bahwa ada paradoks dan itu betul sekali.
Bisa terlihat dari sini bagaimana profil daripada infrastruktur digital di Indonesia. Sudah banyak yang kita dapatkan, sudah banyak yang kita hasilkan, sudah banyak yang kita bangun, tetapi to be honest belum cukup, belum memadai. Kalau kita berbicara 3 layer, mulai dari first mile, middle mile, last mile, inilah profilnya Bapak Ibu. Alhamdulillah Palaparing sudah mengkoneksikan sebagai backbone, sebagai first mile 514 kabupaten kota. Tetapi begitu bicara middle mile, begitu bicara backhaul, profilnya kurang lebih seperti ini. Kita ada 3 teknologi, mulai dari yang terestrial, fiber optic, kemudian ada microwave link, kemudian ada satelit. Kapasitas satelit nasional kita 359,5 gigabit per second. Kemudian untuk microwave link kurang lebih ada 277.000 ISR atau izin stasiun radio. Dan terakhir untuk fiber optik, untuk ODP-nya itu sayangnya baru masuk ke 48,59% desa di Indonesia. Dan inilah PR kita bersama untuk bersama-sama membangun sampai level desa. Untuk last mile, kami mengutip hasil survei dari APJI tahun 2024, kami menunggu juga yang survei terakhir Pak Arif dari 2025-nya, bahwa sekitar hampir 75% pengguna internet di Indonesia mengakses internetnya menggunakan seluler, dan kurang lebih 25% menggunakan wifi. Kita lihat dari profil ini, maka kita juga membutuhkan frekuensi dari keduanya itu, baik frekuensi seluler maupun frekuensi wifi. Untuk seluler kita lihat 5G di Indonesia masih sangat kecil sekali coveragenya, 4,44% luas pemukiman Indonesia, dan ini jadi PR kita bersama, dan itu akan terlihat nanti di slide berikutnya. Apa sih yang akan kita lakukan di Komdigi untuk 5 tahun ke depan? Next. Ya, kuncinya saya biar gampang itu saya senang dengan RIMA. Jadi ada 6 strategi di sini, semuanya belakangnya I Bapak Ibu. Yang pertama genjot fiberisasi, tambah frekuensi, saling berbagi, kesehatan industri, fasilitasi dan kolaborasi, terakhir adalah multi teknologi. Ada 6 I ini yang akan kita lakukan, akan kita terus intensifkan di 5 tahun ke depan. Dan seperti disampaikan Pak Sekjen, kali ini RPJMN halaman 681 itu sudah menuliskan dengan kuantitatif target-target kita. Speed mobile broadband 100 Mbps, speed fixed broadband 100 Mbps, penetrasi rumah tangga untuk fixed broadband 50% 2029, dan terakhir adalah affordability adalah 2,5% dari GDP kita untuk fixed broadband. Itu angka-angka RPJMN. Bapak Ibu bisa cek halaman 681. Strategi yang pertama adalah genjot fiberisasi. Jadi kita ingin tagline dulu, zaman saya kecil ada istilah ABRI masuk desa. Kalau sekarang harusnya FO masuk desa. FO harus bisa sampai ke desa-desa. Kemudian kita bicara juga konektivitas yang meaningful, inklusif. Jadi sekolah, puskesmas, kantor desa itu udah harus terlayani. Di Vietnam, Bapak Ibu, sudah hampir seluruh sekolah di Vietnam itu terkoneksi dengan fiber optik. Kita harus kejar itu. Kemudian kerjasama kita melihat bahwa ada sekitar 75 juta rumah tangga di Indonesia sudah terkoneksi dengan listrik, tapi baru 14 jutaan yang terkoneksi dengan internet. Jadi ada coverage gap, ada usage gap dari 14 juta ke 75 juta. Nah ini berarti ada yang bisa kita tumpangkan, di mana ada jalur PLN, bisa dong kita numpang juga fiber optik di situ. Kemudian kombinasi antara fiber dengan wireless. Kemudian untuk tambah frekuensi, Februari tanggal 7 2025 Bu Menteri sudah meluncing Wi-Fi 7 frekuensi band 6 GHz. Hari ini di website Komdigi, Bapak Ibu boleh cek, kami melaunching konsultasi publik RPM 2,6 GHz. Kami tunggu masukannya sampai tanggal 26 Mei. Ini semua adalah upaya kami untuk menambah frekuensi baik itu fixed broadband maupun mobile broadband. Kemudian untuk infrastruktur itu sendiri, ketika sudah dibangun, itu sudah harus yang open access, harus bersama. Karena tadi Pak Marwan udah cerita, industri ini udah efisien banget, dan kalau mau lebih efisien harus berbagi, nggak bisa bangun sendiri-sendiri. Untuk kesehatan industri, sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen,
kita berupaya untuk merasionalkan regulatory cost. Tetapi on the other hand, ketika rasionalisasi itu terjadi, harus ada langsung peningkatan multiplier efek kepada masyarakat. Jadi tidak bisa negara hanya mengurangi potensial income-nya, tapi kemudian tidak terjadi multiplier efeknya. Nah, ini yang harus menjadi PR kita bersama. Tujuannya apa? Tujuannya agar industri kita sustain. Selain sustain, tentu adalah diharapkan juga ada akselerasi. Karena kita ingin shifting dari yang tadinya spending dilakukan untuk regulatory cost, untuk PNBP, bergeser menjadi investasi untuk infrastruktur. Karena frekuensi nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi manfaat kalau nggak ada BTS-nya, kalau nggak ada pemancarnya, kalau nggak ada FO-nya. Ini cuma udara di sekitar kita. Tapi frekuensi akan jadi sinyal kalau ada BTS-nya, kalau ada infrastrukturnya, dan itu butuh uang. Itu yang kita coba geser spendingnya dari yang tadinya regulatory cost menjadi investment cost. Yang kelima adalah fasilitasi dan kolaborasi. Kita ingin, tadi ajakan dari Pak Sekjen salah satunya adalah mengajak untuk sama-sama berhitung multiplier effect. Tapi juga kita melihat ada satu peran di pemerintah adalah pemerintah daerah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan fasilitasi di pemerintah daerah, dan itu sudah ada sebetulnya aturannya di PP 46. Hanya memang praktiknya yang kita harus kawal bersama-sama. Harus terus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dari pusat dan dari daerah. Yang terakhir, kita berbicara tentang multiteknologi. Bapak Ibu, Indonesia archipelago. Ini negara kepulauan. Kita nggak bisa kalau kita mau kasih sinyal ke Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ngandelinnya cuma satu solusi. Itu nggak mungkin. Terestrial jalan, satelit jalan, fiber jalan, dan ada lagi yang terakhir juga kita sedang antisipasi adalah non-terrestrial network yang sekarang terkenal dengan istilah direct to device, direct to cell. Ini sesuatu yang harus kita antisipasi. Ada sisi benefitnya, tapi juga ada sisi mudorotnya. Bagaimana caranya agar benefitnya diambil, mudorotnya ditekan. Ini yang kita harus kaji bersama-sama. Minggu lalu kami membuka ruang diskusi itu dengan beberapa asosiasi. Yang terakhir ada juga yang namanya balon udara atau HAPS atau HIPS. Itu juga esensinya sama, bukan cuma satelit yang kita bicara. Intinya adalah bagaimana membawa BTS-nya ada di atas kita. Bukan hanya nancep ke tanah, tapi juga terbang baik itu di stratosfer maupun di atmosfer. Karena begitu terbang, berarti coverage-nya bisa lebih luas. Begitu ada di atas, bisa dimobilisasi. Next, terakhir Bapak Ibu, ini adalah call to action yang kami harapkan dari Komdigi kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Pandi, ATSI dan juga ABJI, adalah kami sekarang sedang menyusun roadmap infrastruktur digital. Kami sangat welcome bila mana Bapak Ibu memberikan masukan secara proaktif tanpa menunggu dulu draftnya dari kami. Yang kedua, kami juga mendorong kolaborasi dari Bapak Ibu semua antar sesama penyelenggara dengan adanya keterbukaan informasi. Bagi penyelenggara jaringan, punya jaringan, diinfokan, saya ada di sini, kapasitasnya segini, kalau mau berlangganan harganya segini, silakan hubungi si ini. Kalau itu semua terbuka Bapak Ibu, kolaborasi insya Allah akan lebih smooth, efisiensi akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, sebagai orang frekuensi saya mau kasih titip pesan adalah kepada ABJI khususnya, mari kita sama-sama melakukan registrasi outdoor access point. Karena begitu kita lakukan registrasi ini akan lebih tertib lagi frekuensinya, dan akan lebih banyak membuka peluang-peluang untuk frekuensi baru ke depannya. Yang tadinya indoor bisa jadi outdoor, yang tadinya belum terbuka bisa jadi terbuka asal terkendali. Dan salah satu bentuk kendali itu adalah melalui registrasi access point outdoor. Oke, saya ada 30 detik lagi, saya mau tutup langsung dengan slide terakhir. Bapak evolusi, Charles Darwin bilang yang namanya kerjasama, kolaborasi, itu salah satu bentuk survival mode. Tapi saya ingin juga melihat dari sisi bahwa tanpa kolaborasi kita nggak bisa ada sampai hari ini. Kita manusia membutuhkan satu sama lain. Kita makhluk sosial, walaupun kita makhluk ekonomi, yang selalu berorientasi pada keuntungan daripada ekonomi kita sendiri, tapi sebetulnya banyak irisan-irisan kepentingan yang kalau kita kolaborasikan bareng, bisa cengli bareng.
Seperti itu, terima kasih. Saya Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adis. Selanjutnya saya mohon Pak Andrianto. Silakan Pak Andrianto. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin saya memperkenalkan diri. Saya Andrianto, saya salah satu direksi dari Excel Smart, yaitu perusahaan yang baru saja merger sekitar tanggal 16 April, jadi baru sebulan nih Pak. Ya. Jadi kalau dibilang nih saya saksi hidup bagaimana telco operator ini harus survive. Ya. Jadi kami lakukan merger Pak. Seperti Bapak Ibu mungkin pahami, dalam merger itu tidak ada satu pihak pun yang sebenarnya menginginkan merger Pak. Betul kan? Merger adalah suatu keterpaksaan oleh karena formula bisnisnya ya itu kurang profitable. Jadi terus terang ketika saya memimpin di Smartfren waktu itu 3 tahun yang lalu, kami ini sampai menghitung Pak Marwan, andaikan semua karyawan dipecat Pak, termasuk saya CEO-nya, perusahaannya masih rugi Pak. Jadi bayangin, bisnis modelnya begitu berat. Nah yang terberat memang adalah di biaya network Pak, itu memang berat sekali ya. Jadi baik infrastruktur maupun regulatorinya ini cukup boleh dibilang berat. Jadi kalau skala kita tidak besar, itu nggak akan bisa survive. Mungkin saya akan Bantu menyampaikan pertanyaan. Bantu menyampaikan ya. Tadi Pak Ismail sudah sebagian itu justru beliau yang menyampaikan. Sebenarnya isi curhatan saya udah disampaikan oleh beliau nih. Ya, jadi mungkin saya hanya sekilas saja. Boleh next? Ya ini mungkin hanya mengkuantifisir lah ya. Betapa kita ini di Indonesia ini cukup berat Pak. Dari sisi capex ya yang cukup besar, fixed cost-nya juga besar, dan kalau mau survive skala juga harus besar. Ya, dengan yang besar-besar ini tentunya memang industri ini membutuhkan modal yang besar sekali. Dan yang unfortunately ya, monetisasinya itu lambat. Ya nanti saya ceritakan ya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu hitung tuh ARPU kita tuh rata-rata 30.000 rupiah saja Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ke Starbucks itu 1 cup sudah 60.000 Pak minimum. Kita ini separohnya untuk ARPU sebulan di telco ini. Ya. Dan yang kelima ini adalah tren teknologi yang berubah cepat. Ya, mungkin saya mulai satu-satu dulu dengan capex yang besar sekali. Kita mengatakan besar itu tentunya relatif ya. Dibanding dengan apa? Nah, ini tim research kami mencoba untuk mencari informasi ya. Di Indonesia, biaya spektrum atau regulatory 2024 itu totally 23 triliun, which is ini adalah 13,2% daripada total telco revenue yang sekitar 170 triliun. Bapak Ibu bayangin ya, telco kita di combine ini 170 triliun, sementara gabungan Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya itu udah 840 triliun Pak. Jadi OTT sangat menikmati bisnis ini. Kita yang bayar spektrum ya, yang harus menanggung fixed cost dari rental tower dan sebagainya, kita totally cuma 170 triliun. Ya. Dan apabila biaya spektrum dan regulatory ini dibandingkan di Asia Pasifik Pak, mereka cuma 8,7% Pak dari revenue. Dan secara global itu cuma 7%. Nah jadi mungkin ini masukan Pak buat Komdigi ya, mungkin ini bisa diperhatikan atau di-relook lah ya, supaya kita bisa lebih survive ke depannya dan lebih sehat, tentunya akan bisa melayani lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat. Lalu yang berikutnya yang nggak kalah penting juga nih Pak, biaya tower. Tower ini juga
Kalau lihat laporan keuangan tower Pak, semuanya profit Pak. Dan profitnya juga signifikan besar dibanding dengan operatornya. Nah, tentunya di sini terlihat bahwa penerapan kebijakan-kebijakan ya kepada seluruh players di telco ini, baik operator maupun penyedia tower dan juga OTT, itu mungkin bisa diselaraskan lebih baik lagi sehingga tidak mengurangi penerimaan negara Pak. Tidak mengurangi penerimaan negara, hanya menggeser alokasinya. Jadi itu yang sebenarnya harapan daripada pertemuan hari ini yang ingin saya sampaikan. Kita ingin bahwa ada satu inisiatif ya yang melibatkan seluruh stakeholders untuk menata ulang regulasi sehingga memungkinkan industri ini menjadi sehat. Nah yang terakhir mungkin saya percepat saja karena tinggal 2 menit. Yang next sebelumnya. Jadi saya bicara mengenai belum balik modal, ya teknologinya sudah ganti, ya saya hitung-hitung ya Pak, itu dari 2G ke 3G atau CDMA itu 10 tahun, ya. Lalu dari 3G ke 4G juga 10 tahun. Nah sekarang dari 4G ke 5G itu 5 tahun Pak, udah muncul teknologi baru. Sebentar lagi 6G sudah akan muncul. Jadi kalau hitung-hitung Pak ya, saya coba tanya tim saya, berapa tahun sih sebenarnya waktu 3G kita invest itu balik modalnya? Kalau konservatif aja itu 15 tahun Pak, baru balik modal. Jadi ini belum balik modal, 3G sudah invest 4G. 4G harusnya juga konservatif saya 15 tahun baru balik modal. Sekarang sudah mau 5G. Saya hitung-hitung Pak ya, kemarin kita juga karena ini baru merger, kita hitung-hitung Pak. Kalau kita mau implementasi 5G ya, itu di 68 kota, itu paling tidak harus menyediakan 4 billion US dollar Pak. Nah kalau 4 billion US dollar dengan ARPU yang rata-rata 30.000 atau kalau mau naik dikit 50.000, ini 12 tahun Pak baru balik. Itu baru di 60 kota. Nah Indonesia ada 500 kota lebih. Jadi itu bayangan ya betapa kita menginginkan untuk memperluas layanan dan meningkatkan kualitas, tapi tentunya ini semua bisa terlaksana apabila pertama regulasi kita harus pertimbangkan atau kita lihat lagi ya bagaimana alokasinya tanpa mengurangi penerimaan negara ya, yang tentunya saat-saat ini juga sangat diharapkan ya untuk mensupport program-program Kabinet Merah Putih. Dan yang kedua tentunya tadi seperti disampaikan bahwa stakeholder ini harus berkolaborasi ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan aset bersama tanpa harus masing-masing invest sendiri. Ya mungkin itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Selanjutnya Pak Syarif. Silakan Pak Syarif. Terima kasih banyak. Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Lumintarjo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Koordinator IDNIC dan Infrastruktur dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, salah satu host dari acara ini. Sekedar sharing bahwa dunia digital Indonesia itu tidak bisa enable tanpa adanya IP atau protokol internet dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau teman-teman masuk dunia cyber, pasti akan memiliki IP address atau protokol internet. Nah itu protokol internet itu di Indonesia kami sebagai NIR atau National Internet Registry yang pengelola IP yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau butuh IP atau punya hosting atau apapun itu sudah pasti akan berhubungan dengan yang namanya IDNIC, Indonesia Network Information Center. Nah dalam kali ini kita membahas mengenai strategi implementasi IPv6 dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital Indonesia. Oke, next. Teman-teman semua, yang perlu kita ketahui adalah seperti ini. Seperti yang sampaikan tadi, teman-teman kalau mau masuk ke dunia cyber itu pasti membutuhkan protokol internet yang alamatnya 202.43 bla 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 atau 192.168 bla bla bla. Teman-teman kalau mau masuk WiFi juga membutuhkan IP. Jangan bicara teman-teman masuk dunia cyber tanpa adanya protokol internet.
Kalau teman-teman mau cek gimana caranya, teman-teman bisa di setting HP di about, di bagian network itu pasti ada namanya IP address. Nah teman-teman semua, IP address itu tahun 70 waktu itu dikembangkan, itu hanya memuat 4 miliar address untuk seluruh umat manusia. Gitu. Nah waktu itu dirasa cukup, namun seiring dengan perkembangan zaman, kemudian seiring dengan konsep konvergensi bahwa semuanya menggunakan IP, maka 4 miliar ini tuh sudah tidak cukup dan menjadi komoditas yang diperebutkan di dunia. Kalau teman-teman bisa kita bayangkan adalah begini, IP itu tidak sama seperti resource yang lainnya. Tidak seperti domain, tidak seperti frekuensi, tidak seperti nomor telepon plus 62. Plus 62 diassign ke Indonesia, belakangnya terserah kita. Domain.id yang Pandi punya, .id depannya terserah kita. Mengikuti aturan kita, ada kata-kata yang tidak boleh menurut regulasi Indonesia, silakan diatur. IP itu tidak. Bahkan sampai nanti kita bisa menjelajah Mars, IP itu harus unik di seluruh umat manusia. Sehingga IP versi 4 yang sebelumnya itu sudah mau habis, itu para engineer menciptakan yang namanya IP versi 6. Jadi sejak awal 2000-an, berbagai negara itu telah menginisiasi migrasi ke IP versi 6 untuk mendukung infrastruktur digital yang kian berkembang. Kian berkembang itu apa sih sekarang? Nanti rice cooker ada IP-nya, kulkas ada IP-nya, CCTV di rumah ada IP-nya, semua itu jadi ada IP-nya, gitu loh. Nah, bagi penyedia jasa internet itu IP versi 6 adalah langkah strategis guna memastikan kelangsungan layanan di tengah krisis alamat versi 4 secara global. Jadi versi 4 itu sudah menghabis. Jumlahnya berapa? Kalau tadi IP versi 4 itu 4 miliar, IP versi 6 itu 4 miliar kali 4 miliar kali 4 miliar kali 4 miliar dikali 4 kali. Bahkan saya nggak bisa nyebut itu berapa gitu angkanya gitu. Pokoknya nolnya ada 18 atau berapa gitu. Nah sehingga semua perangkat kita, IoT kita yang ada di rumah itu bisa kita kasih IP satu gitu. Nah laporan menunjukkan hingga 2025 rata-rata kapabilitas IP global versi 6 mencapai 40% pengguna internet dengan kawasan Asia Pasifik melampaui 50%, ini termasuk di Indonesia. Oke berikutnya, ini cepat saja. Nah ini tadi sudah disampaikan mungkin di depan, ini survei ABGI saya kira sama, jadi teman-teman sudah menyampaikan semuanya, ini next aja. Nah ini next, survei juga. Nah ini yang paling penting, teman-teman tolong diingat dua grafik di sebelah kanan itu. Terjadi perubahan behavior dari masyarakat Indonesia, di mana yang tadinya kita suka menggunakan wifi rumah, itu berubah posisinya, menjadi yang di sebelah kanan adalah menjadi mobil data menjadi lebih kecil di sebelah kanan. Gitu. Sehingga yang di sebelah kanan kita bisa lihat mobil datanya yang tadinya 77,3% menjadi menurun menjadi 74,3% dibanding dengan yang wifi rumah. Nah di sini kita bisa lihat berarti yang di sebelah kanan adalah 2024 mobil data ini sudah tidak digunakan. Ini ada kemungkinan adalah penetrasi wifi, penetrasi FTTH itu semakin meluas. Sehingga orang kalau di rumah mendingan dia pakai wifi daripada pakai kuota. Kuota ini oh iya, saya nonton Netflix ini udah habis berapa ya? Aduh, deg-degan itu, ya kan? Tapi kalau wifi enggak, gitu. Oke, kira-kira begitu. Nanti diingat yang di sebelah kanan ini kuncinya adalah di mobile data. Oke, next. Nah ini teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ada sebenarnya ekosistemnya tuh simple. Sebelah kiri pengguna, penyelenggara jaringan dan penyedia konten. Nah, operator atau ISP itu kita tuh berada di tengah. Jadi cinta kita terbagi dua. Sebelah kiri dan kanan, user kita cinta, konten kita cinta. Teman-teman bayangin mungkin waktu saya pertama kali akses internet, ada portal-portal berita yang sampai tutup, bangun tutup, karena apa? Karena kontennya nggak menarik, kemudian kemampuan pengguna untuk mengakses internet itu masih mahal. Jadi teman-teman yang kanan dan kiri ini sangat operator cintai, operator mencintai user dan mencintai konten. Nah teknologi ini penyedia itu hanya fokus kepada apa? DNS dan IP. Kaitannya adalah seperti itu. Jadi DNS itu adalah yang DNS sehat dan sebagainya, pemblokiran di internet sama IP atau protokol internet. Next. Nah ini bercerita sih mengenai perkembangan IP versi 6 di Indonesia. Jadi sudah eksperimen dari 2023, 2006, 2007 percobaan awal. Kemudian waktu itu semuanya tuh ABGI pasti terlibat. Kemudian tahun 2008 tuh ada
IP versi 6 Task Force itu bahkan waktu itu dari Kominfo sendiri ya, itu melibatkan ABGI dan seluruh stakeholder. Bahkan ABGI waktu itu tahun 2008 punya IP versi 6 Tunnel Broker untuk memfasilitasi orang yang mau coba-coba IP versi 6 tapi mereka masih versi 4. Oke, next. Nah, tahun 2010 ada IP versi 6 Summit dan seterusnya. IP 2011 ada Awareness, Board IP 6 Day dan seterusnya. Oke, next. Tahun 2012 ada kesiapan vendor, kemudian ada ID IP 6 Task Force mengadakan pertemuan dengan vendor dan sebagainya. Kemudian tahun 2011 sampai 2013 ada asesmen tindak lanjut, ada deklarasi di Bali Bandung. Semuanya melibatkan ABGI, melibatkan industri, melibatkan Kominfo juga dan seterusnya. Terus next. Nah, 2014 bahkan Kominfo resmi mengeluarkan Permen Kominfo nomor 13 tahun 2014 yang menetapkan kebijakan roadmap tuh. Apa enggak sudah lengkap ini semua peraturan yang dideklarasikan oleh Indonesia pada saat itu. Oke, next. Nah, sayangnya 2015 sampai 2020 implementasi lambat. Jadi semuanya udah disiapkan, semua peraturan, kemudian dukungan dari pemerintah udah dikeluarkan, dukungan industri dari ABGI, bahkan ABGI itu dulu memberikan IP versi 6 itu gratis teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya IP versi 4, jadi bayar yang paling mahal aja. Itu di ABGI sekarang. Coba, itu dukungannya luar biasa kan. Nah, kemudian tahun 2020 lambat. Jadi backbone-nya bahkan sekarang nih karena saya bilang lambat. Teman-teman coba aja lihat di HP sekarang, setting about, nggak ada tuh versi 6-nya tuh semua operator. Nah itu satu contoh. Ya, Oke. Evaluasi lambat, kemudian kendalanya adalah keterbatasan SDM dan seterusnya. Oke, next. Nah, tahun 2022 kemarin ketum acara IP Switch On ya oleh ACOT karena sekarang sudah ada kita butuh IP versi 6 juga di semua perangkat-perangkat IoT dan seterusnya. Nah, ini dengan harapan bahwa IP versi 6 bisa tergerak lagi ya untuk implementasi. Oke, next. Nah, kondisi terkini adalah IP versi 6 terus meningkat pada dasarnya, mencapai 15% di Q 2021. Tapi angka di sini masih tertinggal dibanding rata-rata global yang 40% dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat langsung next saja, next. Nah, ini IP versi 4 grafiknya, teman-teman juga bisa lihat di laporan dari IDNIC yang kita rilis setahun sekali. Oke, next. Ini next saja, next. Ini ASN allocation, oke, next. Nah, ini dia hambatan yang teman-teman yang berhasil kita identifikasi dari kejadian selama ini adalah keterbatasan SDM. Tadi Pak Sekjen juga menyampaikan kan bahwa SDM ini penting. Jadi kalau teman-teman SMK IT misal diajarin nggak sih sebetulnya cara setting IP versi 6 tuh? Jangan-jangan enggak. Gitu. Bisa nggak dimasukin ke dalam kurikulum pendidikan atau kita masukkan ke dalam suatu standar bahwa orang tuh harus memahami bagaimana implementasi IP versi 6. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya dan investasi. Tadi sudah disebutkan bahwa IP versi 6 ini termasuk dalam biaya network. Tadi Bapak sudah sampaikan juga ya, semuanya tuh biayanya tuh besarnya di network semuanya. Nah, salah satunya adalah untuk mengupgrade perangkat, untuk mengkonfig perangkat yang belum mendukung IP versi 6 itu dibutuhkan penggantian alat. Saya yakin tuh ya, Wi-Fi akses point yang murah-murah yang harganya 300 ribuan mungkin bisa jadi itu belum support IP versi 6. Nah, tanpa insentif intinya ISP itu cenderung atau semua operator tuh cenderung akan menunda karena apa, dari si user tuh kayak gak ada bedanya. Oke, next. Yang kedua, prioritas bisnis rendah. Nah, jadi gini. Pada waktu IP itu habis, industri itu berpikir gimana caranya supaya mereka tetap bisa beroperasi. Mereka tuh menciptakan yang namanya carrier grade NAT. Jadi alat yang bisa melakukan translation dari IP lokal ke IP public dan IP publiknya itu di-share. Gitu. Makanya dengan adanya yang tidak begitu prioritas, apalagi di sisi user tidak merasakan perbedaan apapun setelah dia mengganti versi 6, dia tuh bukan prioritas bisnis. Prioritas bisnis adalah gimana caranya meningkatkan ARPU dan seterusnya. Sementara dari sisi user tuh kayak nggak ada bedanya. Nah, yang keempat yang lebih penting lagi, konten dan ekosistem. Nah, saya tuh beberapa kali ikut FGD di Kominfo. Cuman FGD-nya ini kepada penyelenggara.
Tapi kontennya itu nggak dipanggil-panggil. Padahal tadi ingat di gambar depan bahwa ada user, ada operator, ada konten. Lah kontennya ini nggak pernah dipanggil. Pernah nggak pemerintah Indonesia mewajibkan semua PSE pakai IP versi 6? Nggak ada. Lakukan itu dulu. Sehingga semuanya ada versi 6. Gitu. Oke, next. Nah, solusi yang diambil Indonesia melalui sosialisasi, regulasi, ABJI dan Kominfo giat melakukan pelatihan dan semuanya sudah dilakukan. Pemerintah juga menerbitkan regulasi. Ini saya kira tinggal dikawal kembali. Meskipun lambat, pendekatan bertahap ini mulai menampakkan hasil yang bagus. Oke, next. Nah, rekomendasi strategis ini sudah langsung ke rekomendasinya. Percepatan dual stack dan karir kuantitatif. Tadi Pak Sekjen juga menampilkan target-target yang harus ada angkanya. Oke, nanti ULO nih, ISP ULO harus pakai IP versi 6. Ini operator semua nanti tadi lihat kan, semua kan pada mengakses menggunakan mobile ya. Banyak Indonesia menggunakan. Udah di enable, langsung IP versi 6-nya enable. Langsung kita nggak ribut-ribut lagi kehabisan IP versi 4. Gitu. Boleh dikebut Pak. Oke. Berikutnya. Nah, insentif finansial dan regulasi ya jangan lupa kalau operator kan nggak ada bedanya nih di sisi user, dia kasih insentif kalau dia mau implementasi IP versi 6 gitu, kasih insentif apa pembebasan pendapatan negara bukan pajak misalnya atau apa gitu ya kan. Kemudian pada saat dia uji layak operasi masukkan di dalamnya sebagai item dari kelulusan dari ULO tersebut. Oke, next. Nah, peningkatan SDM ini nggak usah saya ulang lagi. Ya, kita sudah banyak tuh SDM tadi sudah juga dibahas. Kampanye, kemudian IP versi 6 training dan sebagainya, masukkan ke dalam sertifikasi, keterampilan dan seterusnya. Kalau perangkat hardware aja ada sertifikasinya, kenapa IP versi 6 nggak ada sertifikasinya yang versi Indonesia, misal seperti itu. Berikutnya, nah kolaborasi tadi udah disampaikan Pak Adis. Teman-teman tadi Charles Darwin itu benar. Jadi manusia ini itu nggak hanya kita, ada homo lainnya. Kita ini homo sapien. Konon kita itu bisa survive sampai sekarang karena kita tuh bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Itu Pak Adis tuh bener tuh tadi itu. Kita bahkan ini kita sampai di sini karena kita bisa kerjasama. Yang homo lainnya itu nggak bisa. Yang manusia yang kayak monyet itu, nah itu nggak bisa berkolaborasi. Yang bisa berkolaborasi yang survive sampai sekarang itu adalah Homo sapien, itu adalah spesies kita ini, bentuknya kayak kita gini. Nah homo lainnya itu nggak bisa survive, gitu. Nah terus jangan lupa government, website government, layanan pemerintahan semua harus IBA versi 6. PSE kan PSE di Indonesia kan harus daftar tuh, kasih kolom sudah IP versi 6 belum? Dan Mas Arif, seterusnya. maaf Pak, boleh. Oke, next. Nah, roadmap tahap lanjut saya kira sudah ditentukan nanti roadmapnya mau seperti apa ke depan. Next. Monitoring, oke, next. Nah, ini udah terakhir nih. Implementasi fase 6 itu bukan lagi pilihan. Ini terakhir nih. Itu bukan pilihan ya, melainkan keharusan demi pertumbuhan keamanan dan jaringan internet jangka panjang. Kolaborasi erat antara pemerintah, ABJI, ISP dan komunitas internet dan penyedia konten jangan lupa menjadi kunci sukses implementasi versi 6 di Indonesia. Baik, Oke, terima next. kasih, Pak Terima Sarif. kasih banyak. Makasih Pak Sarif. Pembicara terakhir ini biasanya yang sangat menarik soal inovasi dan strategi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kami persilakan Pak Indra Mardiatna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Mardiatna. Saya sebagai Direktur Network Telkomsel. Jadi Telkomsel ini di bulan Mei ini genap 30 tahun. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Tepuk tangan. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami di Telkomsel karena Telkomsel berdiri dalam rangka untuk membuat konektivitas dan juga mendorong transformasi digital dan digital ekonomi di Indonesia. Telkomsel dimulai dari Batam. Jadi mulainya sendiri itu udah di luar Jawa atau di luar kota besar dan itu menjadi semangat kami gitu ya. Saya akan berbicara mengenai bagaimana development dan expansion dari digital infrastruktur di Indonesia.
khususnya di Telkomsel. Next. Jadi kalau dari secara, tadi udah banyak cerita mengenai tantangan dan juga bagaimana kendala-kendala pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Tapi terlepas dari itu kita juga melihat adanya opportunity, adanya peluang yang sangat besar. Kita lihat kontribusi dari digital ekonomi di berubah ya, agak berubah ininya ya, slide-nya. Digital ekonomi di Indonesia itu 7%. Dan bandingkan dengan China udah 44%. Bahkan di negara-negara tetangga kita yang cukup kecil gitu ya, dengan Malaysia 23% dan sebagainya. Artinya masih kecil kontribusi digital ekonomi terhadap GDP di Indonesia in total gitu ya. Tapi secara amount, secara absolut, secara scale, digital ekonomi di Indonesia terbesar se-Asia Tenggara. Artinya ini menjadi peluang bersama seluruh industri ekosistem untuk mendorong ini. 7% menjadi, kalau dari ke Cina 44% dengan scale yang lebih besar daripada Malaysia, kemudian dan negara-negara Asia Tenggara, tentunya menjadi peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, next, sektor-sektor apa aja yang menjadi, ini beberapa riset gitu ya, sektor-sektor apa aja yang menjadi peluang ataupun yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan ataupun cepat gitu ya. Baik sisi vertikal maupun sisi horizontal. Vertikal ini domain dari bisnisnya atau industrinya. Industri mana aja? Yang pertama transportation, logistik, delivery. Ini menjadi salah satu yang terbesar. Mungkin ini kita rasakan sendiri gitu ya, bahwa konektivitas digital, kemudian kita bertransaksi secara virtual, kemudian realisasinya itu dengan logistik, transportation dan sebagainya di dunia nyata ya. E-commerce, kemudian ada Gojek, Grab dan sebagainya. Kemudian ada agritech, e-service, e-commerce, digital media, fintech, digital ads, kemudian hospitality ini, kemudian tourism dan sebagainya. Kemudian dari sisi horizontal secara teknologi gitu ya, IoT, connected device ini menjadi salah satu yang terbesar tentunya ya, karena ini menjadi salah satu hal fundamental. Kemudian cloud, kemudian big data and AI, dan terakhir security. Security menjadi salah satu faktor yang penting dan akan tumbuh secara besar gitu ya. Jadi 4 besar di sisi horizontal dan ada beberapa vertikal yang akan tumbuh. Peran Telkomsel sendiri seperti apa terhadap pembangunan digital ekonomi, digital transformation di Indonesia? Next. Nah, Telkomsel itu kita mempunyai banyak hal. Yang pertama dari sisi core-nya sendiri, yaitu connectivity. Jadi baik mobile, kemudian juga fixed broadband atau ke fiber, itu kita menyediakan semua. Selain connectivity, kita juga menyediakan teknologi and platform, itu yang dibutuhkan, dan divine services-nya. Nah ini sesuai dengan visi misi dari Telkomsel sendiri. Bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik, connectivity yang terbaik, kemudian solusi yang terbaik buat setiap orang, buat setiap rumah dan setiap bisnis di Indonesia. Kita ada beberapa produk di sini, misalnya di mining, manufacture, kemudian healthcare sendiri, kemudian education, kemudian energy, medium, mikro, small, medium enterprise menjadi salah satu juga yang kita dorong. Seperti ada Rolly, MyAds, ada 99% usahaku. Kemudian agriculture salah satu yang menjadi fokus kita bersama. Seperti juga apa yang digalakan oleh Pak Prabowo, bagaimana kita bisa berswasembada pangan, padi dan sebagainya. Kemudian financial juga. Ini kita complete gitu ya. Bahwa Telkomsel bukan hanya menyediakan infrastruktur fisik connectivity, tapi juga secara ekosistem bersama-sama tentunya dengan semua industri. Next. Nah, dari yang paling penting adalah infrastruktur itu sendiri. Nah, Telkomsel terus berkomitmen untuk terus memberikan jaringan yang terluas, jaringan yang terbaik tentunya. Kita sudah memiliki sekitar 272.000 BTS,
kemudian 5G sekarang 2.500 BTS 5G, customer base kita, dan 5G coverage kita terus tumbuh. Tadi disampaikan Pak Adis, 97% 4G, kita terus tumbuh. Barusan minggu lalu saya balik dari Makassar, kita kembangkan terus. Catatan Telkomsel kira-kira sekitar 9-10% gitu ya. Dan kita akan terus kembangkan. Saat ini di Jakarta sudah continuous ya coverage 5G, Jabodetabek, kemudian Bandung, Surabaya, Makassar, baru Bali terutama kemarin diawali dengan Bali continuous coverage di Denpasar dan Badung, kemudian Batam, Medan dan IKN tentunya waktu itu peluncuran IKN. Selain dari kota-kota besar buat B2C dan juga buat B2B, yaitu kita sudah mengembangkan 4G and 5G private network dengan beberapa industri, terutama manufacture di Batam, di Jakarta, kemudian juga di mining juga. Beberapa kebutuhan mining itu sangat besar di Indonesia untuk menyediakan layanan yang terbaik. Bahkan di beberapa tempat mereka membutuhkan 5G khusus untuk use case mereka dalam mengelola operasional dari mining itu sendiri. Next. Nah ini yang sayang ininya kepotong ya. Tapi ini dari riset yang dilakukan oleh UI gitu ya. Bagaimana secara langsung directly Telkomsel impact terhadap GDP. Mereka calculate lah 2023 angkanya sekitar 1,6% gitu ya. Dan ini kalau dihitung-hitung GDP tahun 2023 itu sekitar 1,37 sekian triliun USD gitu ya. 1,6 itu mungkin sekitar 20-an ya, 20-an billion USD atau 350 triliun gitu ya. Dan ini tentunya angka yang lumayan gitu ya, bagaimana berkontribusi langsung. Dan selain juga dari seluruh ekosistem itu sendiri, dan harapannya tentunya seperti China tadi ya, di atas 40%. Dan secara real gitu ya, pelanggan-pelanggan gitu ya, jadi tadi kita ngomong masalah industri yang besar-besar, sektor realnya seperti apa sih? Nah kita juga melihat bahwa memang connectivity ini mendukung atau mengakselerasi, meningkatkan dari sisi pertama bisnis, kemudian juga beberapa hal terutama bisnis ya. Seperti ini ada beberapa voice dari customer gitu ya, bahwa di Tapanuli Tengah dia bisa mengexpand street stall-nya, modern restoran dari dari 6 employee ke 16 employee. Kemudian daily revenue-nya juga meningkat karena Telkomsel internet gitu ya. Kemudian ada di travel business owner di Sibolga, dibilang dia bisa reach international tourist, bahkan meningkat revenue-nya, income-nya 50% karena connectivity juga gitu ya. Kemudian ada di manufacturer gitu, retailer, ini yang jual beli barang gitu ya. Jadi dia ada di NTB, bahwa dia bisa gampang untuk membeli kemudian menjual di NTB karena spesifik di sini Facebook dan Telkomsel. Nah, mungkin jual beli di Facebook gitu ya. Dan ini yang real di lapangan gitu ya, bahwa connectivity ini memang dibutuhkan, bukan hanya buat entertainment di kita gitu ya, buat pendidikan, tapi juga buat bisnis. Terakhir, next. Telkomsel terus berkomitmen. Tentunya di 30 tahun Telkomsel, kita believe bahwa kita harus berkontinu untuk meningkatkan digital ekonomi di Indonesia. Connectivity sebagai basis, kemudian digital ekonomi ekosistem atau partner, kemudian industri atau market demand. Ini saling berkaitan. Kita sudah bicarakan bagaimana Telkomsel memberikan connectivity yang terbaik, digital ekosistem, industry enablement, kemudian advanced teknologi. Terakhir, tentunya Telkomsel dengan semangat Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan digital ekonomi dan transformasi digital Indonesia, tentunya untuk kemajuan masyarakat di Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Next, last. Silakan play. Ini semangat Indonesia.
semangat pantang mundur. Menembus badai sudah biasa. Asal berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan sambung menyambung menjadi satu. Itu semangat yang memacu Telkomsel untuk selalu berinovasi, membuka ruang dan lebih peduli, dan membantu gerak roda ekonomi untuk kemajuan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Indra. Saya melihat kita sudah run of time 30 menit. Jadi mungkin pertanyaan hanya ada 2 ya. Satu akan dari saya, satu dari floor yang ini tadi, Mas yang tadi. Maaf Mas, saya sudah lempar ke sana. Jadi memang saya batasi karena sudah 30 menit melewati waktu yang seharusnya jam 12. Pertanyaan ini ke Pak Adis, Pak Adis. Mungkin juga ke Pak Indram, juga ke Pak Sarif ya. Satu pertanyaan dari saya. Belakangan bahwa perang harga di NFC itu di Convergent tidak bisa dihindari belakangan ya. Artinya di fiber to home terjadi perang harga yang begitu luar biasa ya. Kebetulan di sini kan komunitasnya banyak komunitas internet. Pertanyaan ini penting sekali. Bagaimana tanggapan bapak-bapak di sini? Tadi Pak Angga sudah menyampaikan moratorium ASP. Yang sudah register itu 500 yang udah waiting list. Belakangan juga muncul Jartaplok yang sudah jumlah pemainnya hampir 248 pemain di data 2024 Komdigi. Nah, saya minta tanggapan dari Pak Adis, dari Pak Sarif maupun Pak Indram. 2 menit masing-masing Pak, supaya nggak terlalu panjang. Tadi kan dari Pak Adis, sekarang dari Pak Indram dulu muter. Silakan Pak Indram. Oke, baik. Makasih Pak Moron. Perang harga ini mungkin istilah gitu ya. Tapi yang pasti kami operator selalu akan memberikan layanan yang terbaik, kemudian harga yang affordable. Jadi hitung-hitungan sebagainya itu kami lakukan. Tapi kedepannya kita berharap gitu ya dengan adanya konsolidasi tadi merger XL Smart kemudian Indosat dengan Tri-OH gitu ya, dan ada 3 operator besar gitu ya. Kita berharap ke depan kita udah nggak ada istilah perang harga gitu ya, tapi perang experience gitu ya. Berikan experience yang terbaik buat pelanggan, berikan layanan yang terbaik buat pelanggan gitu ya. Untuk apa? Tadi untuk mendukung aktivitas, seluruh aktivitas ya, aktivitas hidup, aktivitas ekonomi dan digital ekonomi dan seterusnya. Jadi harapannya itu tentunya ini menjadi PR bersama. Kami sebagai operator, kemudian juga mudah-mudahan regulasi juga in favor gitu ya terhadap industri yang tadi sempat disinggung oleh Pak Sekjen gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, senada dengan Pak Indra ya. Jadi kalau kan wacana-wacana moratorium tadi gini, ISP ini bertumbuh terus nih Pak Marwan. Sekarang tuh 1.500, terus pada saat pandemi gitu meningkat lagi. Nah memang pertanyaan terbesarnya adalah ini ISP yang tumbuh ini apakah mereka beroperasional? Ini saya juga tanda tanya juga ini. Apakah laporan yang diberikan kepada Kominfo itu valid atau tidak, apa operasional? Tapi kenyataannya adalah menjadi pengusaha ISP itu masih sangat menarik gitu loh, dengan berbagai macam dinamikanya ya. Dinamika yang sekarang lagi tren adalah RT RW Net misal. Nah itu yang dinamikanya ya. Tentunya kalau misal RT RW Net nggak bisa digabandingkan dengan ISP yang resmi karena starting pointnya saya kira beda ya. Gitu. Nah hal-hal kayak begini kan harus dijaga nih. Misal bisa saja dengan nggak usah perang harga deh, tapi harga ditentukan harga bawah, kemudian perang eksperian aja yang tadi Pak
Indra sampaikan gitu loh. Sehingga ada harga yang bisa kita jaga dan layanan yang kita jaga. Habis itu ya udah besar-besaran experience aja. Bagaimana pengalaman yang bisa didapatkan dari end user mengenai layanan internet yang kita berikan. Dan tentunya satu lagi adalah penegakan hukum nih. Sekali lagi kita nggak bisa bersaing dengan, mohon maaf nih, RT RW net yang ilegal ya, yang mungkin dia nggak bayar BHP, kemudian mungkin dari teman Telkom sendiri juga mungkin di sharing internetnya. Belum lagi ada tantangan tadi yang masalah lewat satelit, Starlink, di sharing dan sebagainya. Nah ini gimana kita cara mengaturnya supaya para pengusaha ISP supaya tetap sehat, kita berada di dalam starting point yang sama sehingga kita bisa perang experience kepada. Terima kasih Pak. Pak Adi silakan. Ya, makasih Pak Marwan. Bahasa perang harga ini kan konotasinya negatif ya. Tapi sebetulnya kalau dari perspektif konsumen makin murah makin baik. Gitu. Nah ini sebetulnya kalau saya rasakan dari isu kompetisi ini yang sebetulnya menjadi problem gitu ya. Dari sisi regulasi sebetulnya bantalannya udah ada nih. Sebenarnya di regulasi kemarin kan kita punya floor price, kita punya ceiling price. Itu semua memang disiapkan kalau industrinya memang udah terlalu bleeding gitu ya. Kita bisa pemerintah intervensi yang selama ini pembentukan harga itu market mechanism, tapi pemerintah intervensi agar floor price-nya ada gitu ya. Tapi sebenarnya yang jadi PR kalau saya pribadi melihat Pak Marwan, Bapak Ibu semua adalah dari model kolaborasinya. Kenapa kok ada RT RW net ilegal? Barangkali mungkin PR-nya adalah dari ISP besar nggak mau berbagi, jadi curi-curi. Nah ini mungkin juga jadi satu isu gitu kan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat kalau penegakan hukum itu terakhir lah gitu. Terakhir ya? Iya, jadi Pilihan terakhir ya? Pilihan terakhir Pak. Tapi kalau semua bisa saling berbagi, saya rasa semua bisa happy ending ya. Jadi yang besar perannya di mana, yang kecil perannya di mana. Karena nggak mungkin yang besar pun ngambil A sampai Z, yang kecil pun pasti nggak mungkin ngambil di hulu gitu. Ini sebenarnya pemodelan yang kita harus atur bersama Pak. Baik. Saya rasa itu sih Pak. Terima kasih Pak Alis. Mas tadi yang satu bisa ke mic? Agak berdiri sebelah sana soalnya mic-nya. Dua menit ya Mas, jangan panjang ya. Baik. Saya nggak mungkin nahan narasumber terlalu lama ini. Tes. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Elvis, saya dari Jakarta. Ini saya ada dua pertanyaan singkat. Yang pertama dari pihak Komdigi sendiri sebagai untuk Pak Adis, ini pertanyaannya, bagaimana Komdigi bisa meyakinkan dalam artian pemerataan infrastruktur digital khususnya di daerah-daerah tertinggal gitu? Apakah nanti ke depannya Komdigi akan membangun pemerataan dalam baik segi koneksi maupun dalam bentuk fisiknya gitu. Terus yang kedua, untuk semua narasumber, seberapa siap sih Indonesia dalam mengadaptasi industri digital yang sesuai dengan revolusi industri 5.0? Terima kasih. Baik. Pak Adis, mungkin singkat saja Pak Adis pertanyaan soal. Iya, mungkin saya fokus yang pertama ya nanti ya, karena ini spesial ditujukan ke saya ya. Jadi dari Komdigi sendiri Mas, yang pertama kita mau bikin roadmap. Roadmap ini yang tujuan paling fundamentalnya itu adalah membagi mana wilayah yang akan dikerjakan oleh pemerintah melalui tangan bakti dan mana wilayah yang memang sebetulnya masih bisa dipush dikerjakan oleh operator. Itu salah satu cara kita untuk melakukan pemerataan agar lebih terukur, agar lebih terarah. Jangan sampai ada duplikasi, bakti ngebangun tapi sebetulnya operator udah ada di situ. That's the problem. Padahal resource dari pemerintah bisa diarahkan ke tempat lain yang masih jadi PR. Proper planning itu kuncinya Mas. Itu yang akan kita lakukan di sini di tahun ini, targetnya tahun ini. Yang kedua adalah manfaatkan setiap momentum. Jadi tadi kalau kita refer 2 tahun terakhir 2023, 2024, 2025 ini ada 2 kali merger. Nah, Pak Marwan salah satunya, kemudian Indosat juga gitu ya. Di setiap ada momen merger itu, di setiap ada momen regulatory measure, Komdigi titipkan kepada pelaku usaha, boleh kita setujui Anda untuk merger, tetapi setelah Anda merger dan lebih kuat,
berikan sinyal yang lebih baik untuk sekian desa, bangun sekian new site, cover sekian sekolah. Jadi itu Mas kira-kira strategi kita di Komdigi. Terima kasih Pak. Pak Sarif mau nambahkan atau Pak Indam? Dari pertanyaan. Mungkin menurut saya mungkin yang terakhir kali ya, yang terakhir itu yang nomor 2. Bahwa persiapan ke industri 5.0 itu ya. Jadi menurut saya ini memang bukan hanya tugas operators gitu ya. Kalau saya melihat ada beberapa tempat yang sudah siap dan itu saling berkaitan gitu. Di beberapa tempat tuh misalnya di Batam. Kita barusan kemarin kerjasama dengan salah satu manufacturers gitu ya, private network 5G, khusus 5G di dalam kompleksnya dia. Dan memang dibutuhkan untuk otomasi di dalamnya. Nah ini yang mungkin menjadi model yang bisa diterapkan di industri-industri yang lainnya gitu ya. Dan terus terang kita nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, karena masing-masing punya expertise. Yang punya expertise di manufacturers gitu ya, yang expertise di mining, expertise di industri yang lainnya. Dan kita kolaborasi untuk mendorong ke industri 5.0. Mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Sarif. Terakhir sedikit Pak. Tambahan. Jadi kesiapan kita pada teknologi itu kalau saya perhatikan tuh kita tuh sering tadi Pak kehilangan momen. Teman-teman ingat kan waktu misal zaman seumuran saya ini dari nggak tahu komputer menjadi ada komputer. Tapi pertanyaannya seberapa industri Indonesia bikin komputer coba? Even Indonesia tuh bikin network card aja nggak bikin. Padahal waktu itu ada PT Inti, ada PT LAN. Kemudian momen kedua adanya HP. Apa yang bisa Indonesia lakukan? Nggak ada, impor. Yang ada juga OEM. Di sana merek apa, di sini ganti merek apa. Nggak usah itulah. Kita bangsa suka tahu sama tempe aja impor dari Amerika. Nah ini kesadaran buat sebetulnya adik-adik yang ke depan itu loh. Ini mau sampai kapan kita dari sisi teknologi ini kita siap atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, karena sudah lebih jauh waktu yang saya lewati, saya hanya ambil key takeaway, kata kuncinya sinergi yang erat antara pemerintah, industri, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Perlu fokus akan penyehatan industri, penyediaan akses yang handal, inklusif, adaptif, dan inovasi, serta berkelanjutan untuk investasi. Transformasi digital harus mengatasi kesenjangan dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan untuk seluruh masyarakat. Saya terakhir mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Pak Indram, Pak Sarif, Pak Adis, atas kesempatan waktu di mana mereka sudah spend waktu sampai jam 12.45 hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.